Salam obrolan hukum Indonesia. Kali ini kembali kita akan berjumpa di dalam suatu program khusus yang akan membahas mengenai jaminan khusus kebendaan dan juga akan mengupas tuntas terkait masalah gadai. Masalah gadai akan kita urai di dalam paparan rekan kita dari mahasiswa program studi Magister Kenotariatan UNTAR. Kepada Feli Melinda, disilahkan. Dasar hukumnya pada pasal 1150, 1160 KUH Perdata dan PP 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud dan tidak berwujud. Pengecualian objek gadai yang pertama yaitu barang milik negara, surat utang, surat efek, dan surat berharga lainnya, hewan yang hidup dan tanaman, segala makanan dan benda yang mudah busuk, benda yang kotor, benda yang untuk menguasai dan memindahkannya membutuhkan izin, barang yang karena ukurannya besar tidak dapat disimpan dalam pegadaian, barang yang berbau busuk dan mudah merusakkan barang lain jika ditempatkan yang bersama-sama. Bentuk dan substansi perjanjian gadai harus dilakukan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya yang diatur pada pasal 1151 KUH Perdata. Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Jangka waktu gadai pada prinsipnya tidak berubah, yaitu 15 hari dan maksimum 120 hari. Hapusnya hak gadai yang pertama, hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai. Kedua, terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai. Yang ketiga, musnahnya barang gadai. Keempat, dilepaskannya benda gadai secara sukarela. Yang terakhir, percampuran. Eksekusi gadai apabila dilakukan debitor lalai melunasi hutangnya, maka pemegang gadai berhak untuk menjual bendanya dengan melakukan pelelangan dan mengambil pelunasannya. Jaminan khusus ke benda bergerak fidusia. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia baik orang perorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penerima fidusia baik orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia antara lain benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ada 4 tahap terjadinya perjanjian fidusia. Yang pertama yaitu perjanjian pinjam-peminjam uang. Yang kedua pembebanan. Yang ketiga menyerahkan kembali dari kreditur kepada debitor. Yang keempat diatur pada pasal 11, 18 dan PP nomor 86 tahun 2000. Perbedaan antara fidusia dan gadai. Objek jaminan fidusia tetap dikuasai debitur, sedangkan pada gadai objek jaminan dikuasai oleh kreditur. Jaminan khusus kebendaan, benda tidak bergerak, hak tanggungan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang hak tanggungan. Subjek hukum dalam pembebanan hak tanggungan yaitu pemberi hak tanggungan baik perorangan atau badan hukum, dan pemegang hak tanggungan baik perorangan atau badan hukum dengan kedudukan sebagai pihak berpiutang. Objek dalam pembebanan hak tanggungan adalah setiap hak atas tanah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat dinilai dengan uang, termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum karena harus memenuhi syarat publisitas. Yang ketiga, mempunyai sifat dapat dipindah tangankan karena apabila debitur cedera janji, benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual di muka umum. Dan yang terakhir, memerlukan penunjukan dengan undang-undang. Ada 5 jenis hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan, yaitu yang pertama, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut. Cesi, subrogasi, pewarisan, dan sebab-sebab lainnya. Hapusnya hak tanggungan ada 4 sebab, yaitu hapusnya utang.
yang dijamin hak tanggungan. Yang kedua, dilepaskan dengan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Jaminan khusus kebendaan benda tidak bergerak hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi perlunasan suatu perikatan yang diatur dalam pasal 1162, 1168 KUH Perdata. Objek hipotek adalah benda yang bergerak atau tetap. Subjek hipotek dapat diletakkan atau dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan atau memindahtangankan benda jaminan diatur pada pasal 1168 KUH Perdata. Asas-asas hipotek antara lain asas open burhead atau publisitas, asas specialitate, asas ondelbarheid atau hipotek tidak dapat dibagi-bagi. Contoh yang dapat dijadikan jaminan hipotek adalah kapal yang diatur dalam pasal 314 KUH Dagang. Jaminan khusus perorangan atau bargots atau immaterial, dasar hukumnya pada pasal 1820, 1850 KUH Perdata. Unsur-unsur jaminan perorangan antara lain: 1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu terhadap harta kekayaan dan debitur umumnya. Jenis-jenis jaminan perorangan seperti penanggung atau board adalah menjadi penjamin terhadap debitor. Dikarenakan karena adanya persamaan kepentingan ekonomi, kedudukan konkuren karena dia hanya terikat pada apa yang diperjanjikan oleh penanggung, atau contoh penanggungan utang. Yang kedua, tanggung menanggung atau tanggungan renteng. Yang ketiga, perjanjian garansi. Demikian paparan Saudari Feni Melinda terkait dengan jaminan khusus kebendaan dan juga terkait dengan pengetahuan masalah gadai. Bila mana jaminan kebendaan maupun gadai ada hal-hal yang sahabat obrolan hukum Indonesia belum dimengerti, belum dipahami, dapat menyampaikan pertanyaan kepada kami melalui program ini atau melalui WhatsApp, IG maupun Facebook dan juga Telegram yang kami sediakan di dalam channel ini. Demikian, salam obrolan hukum Indonesia, sukses dan sehat selalu.